Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kenekita KID. Kalau ngomongin soal Razer, sepertinya mereka itu lagi serius banget untuk dengerin yang namanya feedback dan juga input dari komunitas. Dan strategi mereka bisa dibilang nggak salah, karena kalau ngelihat line up produk mereka yang baru seperti Razer Basilisk X ataupun Razer Viper yang kemarin itu udah pernah rilis, itu produknya bisa dibilang udah cukup sukses dari segi produk. Lalu nggak sampai situ aja, tapi mereka juga ngeluarin yang namanya Razer Huntsman Tournament Edition, dan keyboard ini bisa dibilang juga dibuat berdasarkan community feedback. Gue udah pakai keyboard ini kurang lebih sekitar 2 bulan dan langsung aja akan gue share gimana pengalaman gue setelah pakai keyboard ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini biar gue lebih semangat lagi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Oke, jadi Razer Huntsman Tournament Edition ini ada di harga yang cukup oke menurut gue, yaitu di 2 jutaan. Dan untuk di harga segini bisa dibilang gue udah cukup puas dengan segala hal yang udah Razer tawarkan di keyboard ini. Yang pertama, gue cukup kaget karena dari sisi desain, Razer nggak lagi menggunakan desain yang agresif seperti yang ada di Black Widow. Bahkan nggak ada logo ular, cuman branding Razer aja yang ada di bagian atasnya arrow. Dan di bawahnya itu ada tulisan For Gamers by Gamersnya Razer yang cukup unik menurut gua. Keyboard ini punya desain floating keycaps dan coatingnya itu brush aluminium di bagian plate-nya, dan sisanya itu dilapisin oleh plastik semua. Untuk build quality gua rasa nggak ada masalah, beratnya itu memang ringan karena base-nya itu memang dari plastik semua. Keyboard ini kabelnya detachable dengan interface USB Type-C, dan mounting kabelnya itu cukup bagus, jadi waktu kabelnya itu dipasang dia nggak bakal goyang-goyang. Di sini gua sangat apresiasi Razer karena mereka memutuskan untuk menggunakan layout bottom row yang normal. Dan ini adalah sesuatu yang enggak dilakukan oleh Logitech G Pro X Keyboard di video yang sebelumnya. Jadi hal ini hal yang cukup penting bagi komunitas karena sangat memudahkan kita untuk ganti keycaps karena switch-nya juga menggunakan MX10. Keycapsnya PBT double shot, dan kayaknya ini pertama kalinya Razer pakai keycaps PBT double shot kayak gini. Kualitasnya bagus menurut gua, sangat bertekstur dan cukup tebel, nggak ada font-font yang gamer juga, dan secara overall gua nggak ada komplain soal keycapsnya. Paling ya ada beberapa key yang LED-nya itu kurang konsisten, tapi menurut gue pribadi nggak ada masalah karena RGB-nya sendiri udah cukup terang. Untuk dedicated media playback button di sini nggak ada, tapi kalian bisa akses lewat tombol function, dan sub legendnya di print juga di bagian bawah keycapsnya dengan warna putih. Gue pribadi secara overall sangat suka banget sama pendekatan yang dilakuin sama Razer untuk arah desainnya ini, karena kelihatannya itu lebih minimalis dan nggak agresif, nggak kayak keyboard mereka yang sebelumnya. Untuk urusan RGB kalian bisa atur semuanya via software, dan di Synapse 3 ini kalian bisa program semua key seperti biasa, dan semua settingan yang kalian buat bisa kalian save jadi profile sendiri, dan kalian bisa save langsung ke keyboardnya tanpa harus kalian buka lagi softwarenya. Nah, untuk switch sendiri mereka pakai Razer Optical Linear Switch yang adalah optical switch buatan mereka sendiri. Punya 40G actuation force dan 1 mm actuation distance yang berarti lebih pendek dibandingkan dengan linear switch lainnya. Buat kalian yang udah pernah cobain cara Max Red ataupun Red Switch linear lainnya, kurang lebih feel-nya itu seperti itu. Tapi bedanya di switch ini udah smooth dari bawaannya karena nggak ada kontak fisik sama sekali. Lalu switch-nya itu juga kerasa cepet banget dan actuation point-nya itu pendek. Jadi di awal penggunaan itu gue sering banget kepencet, dan bahkan waktu kalian cuma naruh jari di atas key-nya aja itu udah bisa kepencet. Selain itu di masing-masing switch-nya di sini ada wire untuk mengurangi yang namanya wobble ataupun goyang-goyang di setiap switch-nya. Wobble-nya memang berkurang, tapi jadi kerasa lebih kaku menurut gue, cuman sama sekali nggak mengganggu lah. Dan paling karena semua switch-nya ini ada wire, waktu dipakai ngetik itu suara wire-nya bakalan kedengeran. Jadi ya suara dari keyboard ini kedengeran tinggi pitch-nya dibandingkan keyboard lain yang pakai switch linear. Lalu semua key yang ada stabilizer panjang kayak shift, enter, backspace, dan juga spacebar itu masih ada rattle-nya meskipun bisa dibilang minimum. Tapi untuk kelas keyboard gaming, gua rasa Huntsman TI ini aja yang stabilizernya itu paling acceptable.
Untuk main game gak ada masalah, tapi seperti biasa, mau keyboardnya apapun gue rasa advantage-nya itu sama aja. Meskipun sangat ringan dan cepat, gue pribadi sih belum ngalamin kepencet nggak sengaja apa-apa waktu main Dota. Tapi waktu main di game FPS mungkin di awal-awal gue sering kepencet, tapi setelah beberapa waktu gue adaptasi akhirnya nggak kepencet lagi. Paling minusnya karena keyboard ini menggunakan optical switch, kalian nggak bisa ganti switchnya dengan switch yang lain in case kalau kalian bosan ataupun ada salah satu switch yang rusak. Jadi kalian cuma bisa berharap sama garansi. Tapi kalau soal lifespan gue rasa nggak perlu terlalu khawatir, karena dia menggunakan optical switch dan menggunakan kayak semacam sensor gitu di dalam switchnya untuk ngebaca apakah key-nya udah keregister atau belum. Kesimpulannya gue cukup impress dengan Razer yang di beberapa waktu belakangan ini mereka sangat dengerin banget input dari komunitas. Dan ternyata hal ini cukup terbukti karena mereka bisa bikin produk yang bisa memuaskan gue setidaknya. Contohnya kayak Razer Viper sampai ke Razer Huntsman Tournament Edition ini. Untuk harga 2 juta gue pribadi udah sangat puas banget dengan segala yang udah Razer tawarin di keyboard ini. Build quality-nya udah cukup bagus, kualitas capsnya gue rasa ini yang terbaik yang bisa gue temuin di antara semua brand gaming. Switch-nya udah smooth dari bawaannya dan sangat cepet juga. Jadi untuk main game gue rasa udah sangat ideal. Paling kalian cuma perlu adaptasi aja beberapa saat untuk terbiasa dengan switch-nya. Sayangnya untuk saat ini yang versi Tournament Edition itu baru ada versi yang linear switch-nya aja. Dan gue berharap sih kedepannya bakal ada versi yang ungu clicky ataupun yang tactile dan clicky untuk si Huntsman Tournament Edition ini. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan juga Facebook. Dan juga jangan lupa untuk join komunitas di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kenang Kita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.